Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Aryani Putri dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum tentang subnetting IP versi 4. Pertama, kita akan membuat simulasi jaringan. Kita akan setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Penting untuk diperhatikan, tidak semua PC diberikan gateway. Jadi di sini saya akan memberikan gateway hanya kepada PC1, PC2, dan PC4. Sebelum itu kita buat gambarnya terlebih dahulu. Kita ganti ke PC1, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Lalu kita kasih switch di 3 PC masing-masing. Pertama di 1 sampai 3 kita kasih satu switch. Kita rename ke switch 1. Lalu kita juga kasih di PC4 sampai 6. Nah, setelah itu di antara switch 1 dan switch 2 kita kasih router. Taringan ke router. Lalu kita kasih kabel terlebih dahulu dari PC1 ke switch 1, ulangi hingga semua PC tersambung. Nah, di switch 1 ke router ini juga disambung dengan kabel. Lakukan hal yang sama untuk switch 2. Nah, setelah semuanya tersambung ke kabel, kita bisa setting IP-nya. Masuk ke IP configuration, lalu kita setting IP address-nya ke 192.168.1.1. Kita copy terlebih dahulu, setelah itu kita enter. Nah, di subnet max-nya ini kita bisa melihat bahwa ini adalah 255, 255, 255, 0. Nah, ini kita ganti ke 192 dan gateway-nya kita isi 192, 168, 1, dan di akhir kita ganti ke 62. Lalu lakukan hal yang sama ke PC2. Copy 1, kita ganti ke 2, kita ganti 192. Lalu gateway-nya dibuat seperti PC1. Nah, langsung ke PC3, kita copy juga seperti PC1 dan PC2. Bedanya di sini karena kita mengosongkan gateway-nya, maka biarkan nilai 0 di default gateway. Jadi tidak disetting seperti PC1 dan juga PC2. Kita langsung ke PC4. Bisa dilihat tadi di gateway switch 1 maksimal adalah 62. Jadi di IP address switch 2 kita buat mulai dari 65. Enter. Terus 92. Lalu kita setting gateway-nya. Di gateway switch 2 ini kita pasang di 126. Lalu setting juga IP untuk PC5, ganti ke 66, enter 192. Nah, karena di PC5 gateway tidak disambungkan, maka default gateway biarkan bernilai kosong. Lakukan hal yang sama juga untuk PC6. Nah, kita ganti ke 67, enter 192. Ini gateway-nya juga kita biarkan kosong.
Setelah PC semua disetting IP-nya, kita bisa menyeting untuk router. Nah, tadi berdasarkan tadi kita bisa melihat bahwa kabelnya yang terhubung di switch 1 adalah Gigabyte Ethernet 000. Jadi kita akan setting di IP address-nya maksimal di 62 gateway sesuai gateway tadi. Kita enter, di sini kita ganti ke 192. Nah, setelah setting IP address dan subnet mask, jangan lupa kita on kan port status. Setting juga Gigabyte Ethernet 001 untuk switch 2. Nah, tadi gateway-nya untuk switch 2 maksimal di 126. Nah, jangan lupa juga on kan port status. Setelah semua disetting, kita bisa langsung coba dan beralih ke mode simulation. Nah, kita nonkan dulu, lalu edit filter ke ICMP saja. Setelah itu kita melakukan percobaan pertama, yaitu dari PC 1 menuju ke PC 3. Bisa kita klik next. Di switch 1 gateway belum ditemukan, jadi kita bisa lanjut untuk next lagi. Nah, di PC 3 ini komunikasi berhasil, paket berhasil dikirim dan diterima karena kedua PC berada di subnet yang sama dan tidak memerlukan gateway. Setelah berhasil, coba kita kembalikan ke PC 1 lagi. Nah, bisa dilihat bahwa PC 1 ke PC 3 komunikasinya berhasil tersambung. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua dari PC 1 ke PC 4. Kita hapus terlebih dahulu, lalu pasang dari PC 1 ke PC 4. Kita mulai klik next. Nah, di sini switch 1 belum ditemukan gateway-nya, jadi lanjut ke router. Di router juga belum ditemukan gateway-nya, jadi kita lanjut ke switch 2. Dari switch 2 ini kita masuk ke PC 4. Di PC 4 komunikasi berhasil, jadi paket berhasil dikirim dan diterima karena kedua PC memiliki gateway yang memungkinkan komunikasi antar subnet melalui router. Setelah itu bisa kita kembalikan ke PC 1 lagi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa komunikasi berhasil dijalankan. Selanjutnya untuk percobaan kedua, kita buat dari PC 2 ke PC 5. Kita klik PC 2 dan PC 5. Setelah itu bisa kita klik next. Next lagi ke router, lalu ke switch 2 dan menuju ke PC 5. Di PC 5 bisa kita lihat bahwa komunikasi gagal dikarenakan PC 2 dapat mengirim paket keluar, namun pada PC 5 tidak bisa membalasnya karena tidak memiliki gateway. Di sini tadi kita tidak pasang gateway. Nah, di sini kosong, jadi PC 5 tidak bisa membalasnya. Setelah itu kita coba percobaan keempat. Kita hapus terlebih dahulu, lalu klik ikon PC 3 menuju ke PC 6. Kita start. Nah, dari awal bisa kita lihat bahwa PC 3 komunikasinya gagal karena paket tidak bisa dikirim dari awal dan PC 3 ini tidak kita setting tadi gateway-nya. Jadi pesan tidak bisa diteruskan ke PC 6. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gateway-nya kosong. Lalu setelah melakukan percobaan PDU, kita coba melakukan percobaan tracing. Sebelum itu bisa kembali ke mode real time. Di sini kita masuk ke command prompt, lalu ketik tracer. Lalu karena sesuai percobaan pertama tadi dari PC 1 ke PC 3, maka kita ketik IP address menuju PC 3 192.168.1.3. Kita enter dan tracing route-nya ditemukan
ke 192.168.1.3. Berarti bisa diartikan bahwa proses PDU tadi berhasil dijalankan. Setelah itu ke percobaan kedua tadi dari PC1 menuju ke PC4. Kita tracer ke PC4. Tracer 192.168.1.65. Kita enter dan tracing rootnya juga berhasil ditemukan karena sesuai percobaan kedua tadi pada PDU PC4 berhasil. Di sini bisa kita lihat bahwa PC1 melewati switch terlebih dahulu, lalu menuju router dan baru ke PC4. Nah, di sini bisa dilihat 1.62 yaitu IP address dari switch 1. Lalu 1.65 adalah IP address untuk PC4. Setelah itu masuk ke percobaan 3 yaitu dari 2 ke 5. Kita klik PC2 ke command prompt dan kita klik tracer menuju ke PC5. PC5 192.168.1.66. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tracing rootnya dari switch 1 atau 1.62 berhasil dijalankan. Namun pada PC5 tidak berhasil dijalankan karena gateway-nya kosong. Jadi hasil outputnya akan terus seperti ini, request timeout. Jika dilihat lebih lama lagi maka hasilnya akan tetap sama, request timeout. Kita langsung masuk ke percobaan 4, yaitu dari PC3 menuju PC6. Kita cek command prompt ke PC6. Tracer 192.168.1.67. Kita enter. Nah, bedanya di PC3 menuju PC6 ini dari awal sudah tidak terdeteksi IP address-nya karena di PC3 tadi gateway tidak dimasukkan. Jadi hasilnya langsung request timeout dan jika ditunggu maka hasilnya akan tetap request timeout. Bisa kita lihat terlebih dahulu di sini hasilnya tetap request timeout. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bisa disimpulkan bahwa setelah semua setting IP selesai, kita tahu bahwa gateway adalah elemen krusial yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan atau subnet yang berbeda. Tanpa gateway, perangkat hanya bisa berkomunikasi di dalam subnetnya sendiri. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk materi atau praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.